Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa prestasi, kehebatan, dan definisi yang pantas bagi Yesus sehingga dianggap Tuhan oleh kaum yang tidak kritis? Kita lihat kemungkinannya menurut sudut pandang kaum yang sebenarnya bernalar sempit. Pertama, jika kriteria alasan kelahirannya secara ajaib tanpa ayah lahiriah, tentu dia tidak lebih hebat dari Adam yang bahkan tidak berayah dan tidak beribu. Justru karena Adam dan Hawa lah sehingga Bunda Maria eksis di dunia untuk kemudian melahirkan manusia bernama Yesus. Apalagi jika dibanding dengan Melkisedek yang tidak berayah, tidak beribu, dan bahkan tidak berawal dan juga tidak berakhir. Dan jika kita bandingkan, laksana membandingkan antara terang matahari dengan terang sebiji lilin. Dan ini dari aspek kelahiran saja Yesus jelas tidak ada apa-apanya dengan para pendahulunya. Dan jika Tuhan harus menjadi manusia, sejatinya dia lebih hebat dari manusia manapun. Kedua, apakah karena rohnya diklaim oleh gereja sebagai roh Tuhan atau roh kudus satu-satunya? Memang ada makhluk hidup di dunia ini yang ditiupkan rohnya oleh semburan nafas ikan paus. Fakta alkitabiahnya jelas bahwa semua manusia ditiupkan roh ciptaannya langsung oleh Tuhan. Misalnya dalam Ayub 33 ayat 4 dikatakan, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Lalu dalam Kejadian 2 ayat 7 disebutkan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup dan sebagainya. Dan terbukti yang mendatangi Bunda Maria untuk menyampaikan agenda kehamilannya adalah malaikat Jibril utusannya, bukan Tuhan. Lukas 1 ayat 26 sampai 56. Artinya Ruhul Kudus versi Islam yang merujuk kepada Jibril adalah benar. Karena jika tentang roh adalah keutuhan Tuhan itu sendiri, bagaimana dengan malaikat, setan, iblis, dan manusia yang telah mati secara ragawi yang juga dalam wujud roh? Sebab mustahil Tuhan ada yang sepertinya. Karena tentang menuhankan roh, seperti juga dalam ajaran animisme yang menuhankan roh para leluhur mereka. Itu tak ubahnya menuhankan jasmani atau materi. Yang berbeda di sini hanya unsurnya. Sementara sejatinya Tuhan adalah sesuatu yang tidak terukur, tidak berwujud terbatas, dan tidak ada mitra dengannya dalam semua hal. Dan faktanya Alkitab Perjanjian Lama hanya mengatakan bahwa roh Allah melayang-layang, roh Allah melakukan ini dan itu. Artinya roh Allah di sini hanya bagian dari eksistensi dan kinerjanya, bukan seutuhnya Allah. Sebab seluruh ciptaannya di jagat raya ini adalah bagian dari keberadaannya sebagai bukti atas eksistensinya. So, jika benar Yesus didiami oleh roh Tuhan, apa iya roh Tuhan tidak tahu musim buah ara, kerap mengira-ngira, tidak tahu hari kiamat, ramalannya kerap meleset, dan sebagainya? Sebab kedagingan Yesus tidak mungkin bisa berpikir, merasakan, hidup, dan melakukan segala sesuatunya tanpa perangkat rohanianya. Karena kedagingan tanpa roh hanya bangkai. Artinya secara roh Yesus terbukti bukan Tuhan dan gagal validitas. Ketiga, apakah karena dia melakukan banyak mujizat? Faktanya semua mujizat yang Yesus lakukan harus berdoa dan meminta kepada Tuhannya terlebih dahulu. Apalagi semua mujizat yang dilakukannya juga pernah dan telah dilakukan oleh para pendahulunya sebelumnya, bahkan jauh lebih hebat. Dan Musa dalam membelah laut terbukti mampu menyelamatkan ribuan umatnya dan menghabisi musuhnya di saat yang sama. Tentu saja mujizat-mujizat lebih hebat jika dibandingkan dengan manfaat mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang sama sekali tidak mempengaruhi apa-apa terhadap akhlak, keselamatan, dan juga iman jemaatnya. Apalagi Yesus sendiri mengatakan bahwa salah satu ciri utama nabi palsu adalah kemampuannya bermujizat. Artinya iblis sekalipun mampu melakukan mujizat secara dahsyat dan luar biasa untuk menipu manusia. Dan pada bagian ini Yesus juga defisit kapasitas bahkan untuk sekedar menjadi paranormal. Apalagi menjadi Tuhan terlampau jauh untuk dibandingkan. Keempat, apa bukti prestasi Yesus sebagai Tuhan? Gelarnya sebagai Raja segala raja, terang dunia, dan berbagai klaim hiperbola yang disodorkan oleh gereja. Semua hanya klaim tanpa bukti, karena klaim hanya hipotesa tanpa pembuktian yang jelas. Tidak usah disandingkan dengan prestasi Musa dan Daud yang sukses membuktikan kemesiasan mereka. Gelar mereka sebagai juru selamat kaumnya juga dipenuhi dengan secara sempurna. Dan raja bagi Israel mereka juga penuhi. Sementara Yesus bahkan tidak lebih hebat dari Paulus. Dan sama hina serta lemahnya dengan dua penjahat yang disalib bersamanya.
Apalagi jika dibanding dengan Muhammad SAW seperti antara langit dan bumi. Muhammad tanpa klaim Roh Kudus, tetapi beliau bisa tahu peristiwa masa depan seperti kemenangan Romawi atas Persia kurang dari 10 tahun setelahnya, tepat ketika mengatakan bahwa mayat Fir'aun diawetkan, perkawinan tumbuhan melalui udara, mengetahui keberadaan dua jenis air laut yang tidak menyatu padahal dia tidak pernah ke laut, teori embriologi, astronomi, dan semua yang disampaikannya membuat para ilmuwan modern hari ini mempertanyakan dari mana orang ini mengetahui semua hal terkait dengan masa depan dan ilmu pengetahuan. Dan Muhammad SAW juga sukses mengeliminasi kemusyrikan serta kesesatan dan kebodohan umat manusia saat itu, termasuk kekristenan yang galau akibat penelanjangan beliau atas kemusyrikan dunia kekristenan dengan segala denominasinya. Karena tentang ketuhanan dan agama wajib terbukti benar sejak di dunia. Jika di dunia saja dia gagal atau Yesus tidak berhasil, apalagi di akhirat. Sebab dunia adalah representasi kehidupan akhirat dalam skala dan dimensi yang berbeda. Terbukti benar saja manusia masih ingkar, apalagi hanya dongeng dan klaim tanpa bukti. Sebab jangankan untuk menjadi juru selamat bagi umatnya, dirinya sendiri bahkan para muridnya sendiri tidak mampu dia selamatkan dari kekejaman Paulus dan kawan-kawan, superioritas Romawi, Yahudi, dan iblis selaku penggagas penyaliban beliau. Artinya, untuk mempercayai klaim gereja tentang ketuhanan Yesus dan kehebatan-kehebatannya dalam berita, butuh kebodohan yang akut, kemunafikan yang fatal, dan kegagalan manusia yang sempurna. Dan yang pasti, mustahil seseorang menjadi tetap bisa jujur, cerdas, dan bertumbuh secara hakikat kemanusiaan, sementara di saat yang sama dia adalah penyembah orang mati. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.